Halo, selamat sore semuanya. Jadi nama saya Muhammad Sarfil Mustaqim dengan NIM 0901212822271129. Di sini saya ingin menjelaskan daripada bab satu ya, dari eh, pelajaran organisasi komputer. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada keterlambatan dalam pengumpulan tugas ini karena masalah pekerjaan. Ini pun saya merecord di area kantor. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada noise sedikit. Baik, yang pertama organisasi komputer. Organisasi komputer ini ada perbedaannya, yaitu organisasi komputer dan arsitektur komputer. Jadi organisasi komputer itu mencakup semua aspek fisik dari sistem komputer, misalnya desain sirkuit, sinyal kontrol, dan jenis memori, dan bagaimana cara kerja komputer. Untuk arsitektur komputer itu ada aspek logis dari implementasi sistem seperti yang terlihat oleh programmer. Misal, set instruksi, format instruksi, tipe data, mode pengamatan, dan bagaimana cara komputer dan bagaimana cara mendesain komputer. Oke. Pertama, kita bahas dulu untuk sejarah komputer ya. Jadi komputer itu sebelum yang seperti ini yang sudah menggunakan AI, ada namanya komputer Gen 1. Jadi komputer Gen 1 ini awalnya dikembangin untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer Gen 1 ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Calling to our student Naura Al-Atir. Naura Al-Atir, please come to office. Naura Al-Atir, please come to office right now. Baik, maaf kalau ada sedikit gangguan ya. Jadi komputer generasi pertama ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Di sini ada fotonya, ada dua foto ini contohnya. Jadi komputer gen pertama itu besar dan berat. Untuk komputer gen pertama ini sangat mahal dan besar. Besarnya itu sampai bisa mengisi seluruh ruangan. Contohnya saja ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama ini mengandalkan mesin language, yaitu level bahasa pemrograman yang paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan yang baru. Oke, kita lanjut ke RAM. Karena kalau kita bahas Gen 1 sampai Gen 4, kayaknya waktunya terlalu panjang. Jadi untuk upload YouTube terlalu panjang. Kita langsung bahas ke random access memory. Jadi RAM atau random access memory itu adalah hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini fungsinya sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Jadi RAM ini kalau misalkan ada aplikasi kita gunain, nah itu di situ RAM itu bekerja. Jadi kita bisa clear memori atau cache, itu RAM itu akan berhenti. Hal ini dimaksud bahwa saat perangkat elektronik yang dijalankan oleh suatu aplikasi program akan menggunakan RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut. Sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Nah, mari kita lanjut fungsi RAM. Fungsi RAM itu ada banyak. Jadi salah satunya untuk mempercepat pemrosesan data pada perangkat. Tak heran jika semakin besar kapasitas RAM yang dipasang, maka semakin cepat juga perangkat RAM tersebut bekerja. Tidak hanya itu, fungsi RAM itu dapat menyimpan data beserta berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. Dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU
sebelum dikirim ke piranti keluaran. Dapat menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau piranti pengingat sekunder. Dapat mempercepat proses pengolahan data. Oke, mungkin kita lanjut ke organisasi standar hardware atau organisasi standar perangkat keras. Jadi ada beberapa organisasi, sebenarnya ada 5. Di sini saya cantumkan hanya ada 3. Salah satunya adalah The Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE. Itu fungsinya untuk mempromosikan kepentingan komunitas teknik kelistrikan di seluruh dunia dan menetapkan standar untuk komponen komputer, representasi data, dan protokol sinyalan di antara banyak hal lainnya. Yang kedua ada organisasi The International Telecommunication Union atau ITU. Ini organisasi berkaitan dengan interoperabilitas sistem telekomunikasi, termasuk komunikasi data dan telepon. Yang ketiga ada organisasi The International Organization of Standardization atau ISO, menetapkan standar dunia untuk semuanya, mulai dari ulir sekrup hingga film fotografi. Ini berpengaruh dalam merumuskan standar perangkat keras dan perangkat lunak komputer, termasuk metode pembuatannya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya lampirkan pada bab 1 ini. Terima kasih. Selamat sore.